Mau ikut nggak? Yang lain ngontrak. Halo, selamat datang di Yang Lain Ngontrak. Saya Pongki Barata. Saya Sofina Vita dan pemirsa-pemirsi ini semua adalah kontrakers. Kayaknya zaman sekarang udah nggak musim lagi deh. Saya Pongki Barata gitu ya. Orang main podcast ngomong-ngomong aja. Karena kan udah jelas tuh channelnya Nggak siapa. ada sepencentunnya itu kalau kata aku dulu dari zaman presenter itu. Harus ada perkenalan. Emang jadi presenter tahun berapa? Mulai presenter profesional. Profesional artinya apa? Dapat uang? Dapat uang tahun berapa? Umur... Tepatnya. Bukan yang masih kecil, yang udah di Indonesia. Tapi itu profesional, saya dikontrak Ya, 1,5 tahun saya dapat uang. Garis miring, langsung yang di Indonesia. Umur 9 tahun itu. Itu 9 tahun, iya, tapi yang di Indonesia. Yang di Indonesia. Tahun berapa? Presenter ya? Mm-mm. Tunggu, itu sama Mas Bambang. Jadi penyiar deh, jadi penyiar. Penyiar. Rase penyiar. FM. Tahun berapa? 1995. Tahun 95 kamu sudah jadi penyiar di radio. Rase FM 102,3 FM Bandung. Berarti kamu sudah muter-muter musik. Iya. Nah, Dan in the 90s. ya musik apa? Yang Indonesia loh ya. Oh, Indonesia. Tahun 90-an yang kamu puter di radio itu saat itu. Waduh, apa ya? Nah, yang ingat, yang ingat. Yang inget ya. Ya. Yang jelas kan 9697 itu Jikustik muncul. Saya ingat itu. Saya pikir waktu itu nggak bisa. suaranya Katon. Itu tahun 2000. Bukan 97 ya? Bukan, 97 itu saya masih di Jogja, belum kenal kita. Masih lokal. Oh iya. Kamu masih mencoba peruntungan nasib. Ya, yang kamu ingat aja. Musisi Bandung siapa? Oh, Kahitna dong. Kahitna. Langsung Kak, lagu Kahitna. Cantik. Nah. Teng. Terus siapa lagi? Saat hati pergi. Siapa lagi selain Kahitna? Ingat si Andri. Kenapa? Selain Kahitna siapa lagi? Rida Sita Dewi. Nyanyian langsung. Masih ada waktu yang tersisa. Oke, Gitu siapa ya? lagi? Garis malam Coba Jive. berjalan pelan. Tadinya Dani Sprit itu ya, Iya. kayaknya darinya Project Itu Solo. masih suaranya Fatur. Dani yang ini. Dia ngambil tingginya. Enggak, tadinya tuh Garis Malam itu bukan Java Jive, masih Dani Sprit, lalu kemudian dibawakan ulang lagi oleh Java Masa Jive. ya? Iya, coba nanti kasihan, dicek. aku nggak tahu loh. Itu yang terjadi di 90-an. Kita panggil lagi Fatur, mumpung dia rumahnya di Jimbaran. Tur. susah nanti susah ya. syuting dulu. Iya, ya. Terus siapa lagi? Kalau saya ingat Club Project. Oh, itu mah forever I inget dong. For me, Club Project is wow. Itu membicarakan makanan waktu itu Club Project, yang lagu saya ingat tuh. Kerupukku di sini. Nah itu. Aku tak bisa pindah ke lain hati. Sungguh ku tak bisa. Sungguh ku akui, tak bisa ke lain hati. Tak bisa ke lain Tahun hati. 90-an memang buat generasi kami itu yang mungkin sekarang around 40-an. Sorry, tunggu, jangan sampai kita bahas ini tanpa saya menyebut Dewa dan Gigi. Oh betul. Untuk tahun 90-an banyak sekali yang nempel di generasi kami. Musik-musik zaman itu, era-era itu, musisinya, lagu-lagunya, yang ternyata sekarang Ya. itu masih bisa didengar dan menjadi komoditas tersendiri yang masih bisa dijual. Komoditas, jadi masih bisa Dikembangin lagi gitu. masih bisa jualan dari situ. Oke. Jadi misalkan festival-festival yang banyak ada sekarang, misalkan 90s, festival 90s gitu. Terus bintang tamunya juga dari era itu. Saya sendiri juga sempat main di beberapa festival yang temanya 90s. Bentar, gitu. aku pesan minum Oh ya, dulu. silakan. Ya. Di PPTN Sans ini selain kopi kita juga punya yang namanya Hot Turmeric Ginger Summer. Yaitu ini es turmeric alias kunyit yang adalah antioksidannya bagus banget sih itu. Saya minta. Dan juga sedikit jahe. Dan kita pemanisnya pakai stevia agar aman untuk Anda. Saya minta iced tea dong. Iced tea. Ais Tea Oke. Ananta itu presenter zaman 90-an. Asti Ananta. Oh, iya, maaf. Jadi kembali bahwa sekarang ternyata di tahun 2024 ini sebuah kata atau kalimat yang nyerempet 90s itu bisa dijual lagi. Misalkan festival-festival sekarang banyak Oke. yang tamunya itu dari era tahun itu. Ya. Bahkan
nasibnya seperti lagu-lagu saya yang sebenarnya Jikustik saat itu tahun 2000 bukan 90s, tapi kadang-kadang dikelompokkan dikelompokkan ke era 90s, padahal kita itu 2000 awal munculnya. 2000 tengah. Maksudnya munculnya itu sebagai band yang punya rekaman lagu album sendiri pertamanya. Kan? Oh, oke. Album pertamanya yang rilis nasional. Kalian dianggapnya 90s padahal kalian 2000 awal ya. Ya. Dan tapi memang betul kita berdiri 96 saat itu sampai kemudian saya keluar di tahun 2011. Nah, anyway, banyak brandingan 90s ini yang sekarang muncul lagi menjadi komoditas untuk jualan. Bahkan streamingan digital streaming musik untuk band-band yang tahun 90 itu juga masih tinggi. Masih bisa berjuta-juta gitu. Ya kalau yang saya ambil contoh aja misalkan Kangennya Dewa ya. Kemudian taruh aja. Terima kasih. Ya, thank you. Kangennya Dewa, kemudian Club Project, Tak Bisa ke Lain Hati. Itu tetap bisa menarik orang untuk mendengar. Padahal kan kalau dipikir-pikir itu musik berarti berapa? 20 tahun lebih ya? 30 tahun ya? Hampir 30 tahun ya. Ya, udah jadi manusia satu lagi tuh. Iya, makanya. Jadi ternyata itu masih menjadi komoditas dan ada. Waktu kamu ngomong komoditas artinya dia udah masuk jadi evergreen belum? Kayak zaman dulu kita dengerin lagu Kus Plus misalnya. Kan kita nganggapnya itu lagu bapak ibu kita. Gini, saya kalau anak muda sekarang nganggapnya apa? Saya nggak melihat itu misalkan ada festival 70s gitu, belum. Jadi ini tren gitu loh. Ya. Jadi tren. Festival 90s itu menjadi tren. Bintang tamu luar negeri juga didatangkan dari era-era itu yang zaman-zaman ngetop. Misalkan lagi ada siapa? Boyband tahun 90. Oh, Westlife. Ya, kayak gitu. Ya, tapi saya juga harus cek dulu ya, Westlife itu tahun berapa ya. Tapi yang jelas John. Kayak Rick Astley, Jason Donovan itu masih touring gitu. Di negara dia tapi kan. Dia, ya. Udah diundang belum ke sini? Rick Astley sudah, Jason Donovan belum. Rick Astley kapan ke sini? New Kids on the Block juga udah pernah ke sini. Ya nggak dalam waktu dekat yang kemarin dong. Rick Astley udah kemarin. Mbak Ai yang undang itu. Mbak kemarin tuh kapan? Mbak kemarin. Kemarin tuh kapan? Mbak Ai ngundang kapan? Beberapa tahun yang lalu. Sebelum pandemi. Oke. Nah, terus kaos-kaos yang bertema 90s juga ngetop. Bahkan di TikTok sekarang ada channel yang dibikin oleh teman saya, Jogja 90s Festival. Itu juga ratusan ribu viewersnya. Mereka membuat komunitas memainkan musik khusus tahun-tahun 90-an. Eranya Bryan Adams, eranya Richard Marx kayak gitu. Itu menjadi komunitas yang mulai membesar juga di Jogja. Nanti coba dicek TikToknya. Oke. Dan rencananya juga akan dibuat festivalnya di Jogja gitu. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa ya gitu? Pasti karena Ferdi Element. Podcastnya bener. Kalau udah disebut Ferdi Element, podcastnya Ferdi juga banyak menampilkan orang gitu gue. Podcastnya Ferdi juga banyak memunculkan seniman-seniman musik From the 90s. Ya. Dan ternyata viewersnya juga nggak sedikit, banyak banget. Dan lucunya adalah ya, Ferdi tuh kalau ngundang orang tuh lucu deh. Orangnya datang nih, bro kita ngobrol-ngobrol dulu tentang musik lu apa. Dari menit 1 sampai 5 mulai aman, 7 sampai 8, 9, 10 sampai habis, tiba-tiba ternyata pernah ada masalah di band itu. Dan dia bisa mengungkapkan rasanya di situ. Hebat juga kau Ferdi ya. Bahkan kadang-kadang tadinya nggak ada problem jadi ada problem. Oh, harusnya dia yang jadi kadif problem. Ya, betul juga kau Ferdi. Ya, jadi sekarang tema-tema 90s itu khususnya musik sudah menjadi komoditas baru. Nah, kita mau coba bahas nih kenapa itu bisa terjadi. Ya, kenapa? Dan menurut bookmyshow.com bookmyshow.com ada beberapa alasan. Yang pertama, kemunculan di era itu adalah munculnya yang kita sebut sekarang sebagai legenda dan diva. Ya, saya seperti biasa setiap episode yang lain ngontrak itu kita ngobrol-ngobrol suami istri yang sayanya sok tahu dan dianya lebih sok tahu lagu. Ngambil dari Google. Tapi kan kita sebut source. Siapa source-nya? bookmyshow.com. Ya. Kita mengenal fenomena yang namanya legend dan diva. Ya, sekarang kita sebut legend gitu. Misalkan kita mendengar Mariah Carey itu udah masuknya diva kan. Jadi status yang dia sandang itu membuat kami yang penonton musik itu pengen juga merasakan sensasi kedivaannya sekarang. Kalau dulu belum bisa mungkin. Kenapa belum bisa?
Dulu kan mungkin dia belum mau datang ke sini pada saat dia ngetop-ngetopnya. Oh, maksudnya yang dari luar itu. Ya. Ketika dia David udah Foster deh contoh. Iya, ya. ketika dia udah turun-turun skit kan Pada saat maulah dia datang ke Indonesia 80, ini. 90. Kan susah kita cari orang yang teng 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 Ya. teng teng teng. Mungkin belum bisa tonton. Cuma bisa untuk orang yang punya RCTI Ya. decoder. Guns N' Roses juga itu, Guns N' Roses band Guns N' Roses Rock itu juga baru datang di tahun 2000-an. Nah, padahal dia ngetopnya di 88 kalau nggak salah sampai 90-an. Era 90-an tuh peaknya. Akhirnya David Foster sekarang sering banget kesini, bahkan mungkin sekali setahun kurasa kawan itu udah ngontrak di karet Petamburan. Kita tanya Davidnya langsung. Hai David. Halo, hai David. Hello, yes, I'm here. Funky Sophie, what a cool show. Are you ngontrak in karet Pedurenan? Cause you sering-sering main ke Pak David Indonesia. masih ngontrak? Masih ngontrak? Belum lunas ya apartemennya? Bapak, David siapa nih? ya itu bukan David yang jelas. Foster beda, bukan. Jadi Ya. ada masa di mana kita ingin menyaksikan kembali legenda atau diva yang dulu kita sukai dan sekarang mereka sudah berstatus legenda dan diva gitu loh. They're still big, Ya. but they're more approachable. Ya. Ya kan? Nah, ini akan heboh lagi kalau misalkan Michael Jackson bisa datang nih ke Indonesia Nggak nih. bisa bapak jangan sampai dia bisa datang. Wah, kalau itu bisa. Kalau bisa datang Michael Jackson seru Serem, juga. Pak. Tuh. Nggak bisa ya? Iya jangan. Jadi alasan itu. Lalu ada yang berkomentar juga di tulisan ini ya bahwa musik 90-an lebih berani gitu. Maksudnya apa lebih berani? Mereka ini kayak mendobrak pakem-pakem yang ada. Jadi kayak membuat sesuatu, membuat ciri tersendiri, Di khas. eranya. Ya, kalau di sini disebutkan semua grup pop rock yang punya ciri khas masing-masing kayak Dewa 19, ada band Slang, Dr. PM. Nah, ada band tuh 90-an ya. Jangan salah. Ya, Era Baim. Karena apa? Awalnya aku nonton ada band itu adalah B290s. Oh ya. Mm-mm. Dewa 19 itu Iya. 90-an, lalu ada band Slang, of Dewa course Slang. 19 digantikan oleh COVID-19 juga. Dewa 20. Dewa 19 COVID-19. Slang, Dr. PM, Gigi dan Riff. Nah, terus Potret juga salah satunya. Riff, ya. Ya kan? Potret. Terus yang band indie-indie dari Bandung, banyak tuh ada Kafein, Bintang, Air, Bintang di Langit. Nah, terus Es Nanas kalau dari Jogja. Yes, Ahit Es Nanas. Mandes juga. Itu dari Jogja itu. Jadi mereka tiba-tiba menyeruak gitu di tengah arus mainstream, tiba-tiba ada satu yang muncul. aneh. Ya, walaupun belum ska dulu. Nah. Junfang Gangfu. Iya, iya, Purpose iya. Tiger Clan. ya, walaupun sekarang untuk kalau pop rock dibanding ska, pop rock mungkin lebih panjang umurnya. Kalau ska sekarang hanya terwakili oleh beberapa saja, nggak jadi booming seperti dulu gitu. Tapi komunitasnya masih ada Ya. gitu. Nah, itu sebuah perlawanan dari teman-teman musisi tahun segitu tuh kayak membuat arus baru gitu. Ya. Nah, tadi band-band yang saya sebut itu ternyata sampai sekarang juga masih ada. Masih hidup dari band apa nggak? Saya rasa demikian ya. Kalau makanya coba cek di podcastnya Ferdi deh. Kayaknya kalau dia masih muncul di situ berarti masih ada. Ya benar. Bandnya masih. Masih ya, kalau jalan. Slang Dewa kan masih ada gitu ya. Terus Pokoknya Kafein cari juga masih apa-apa ada. kasih Perdi itulah. Jago kali dia itu ngulik-ngulik yang 90-an. Kenapa kita sebut Ferdi? Karena dia banyak mewakili era 90 itu gitu. Ya. He's our brother. Ya gitu. Brother. Terus masih ada. Nah, tadi saya bilang band-band tadi melakukan pendobrakan dari arus mainstream yang ada. Ya. Salah satu contohnya yang paling jelas adalah musik parodi itu tahun 90-an. Project Pop. Project Pop, Padiangan. Project dulu lah, Padiangan. P Project. Padiangan dulu. Padiangan 6. Ya, baru P Project. Ya, baru Project Pop. Baru Project Pop. Kalau Project Pop tidak parodi. Enggak, Project mereka Pop punya original song, ya. tapi P Project itu parodi, ya. Antrilah di loket. Iya, betul. Kemudian ada yang memberikan di artikel ini memberikan alasan bahwa karena lirik lagunya puitis. Hah? Memang Yang mana? era 90-an itu muncul lirik-lirik yang condong, cenderung ke puitis. Ya, Dewa, kalau tingkat tinggi. puitisnya beda kalau menurutku. Tapi puitis. Puitis. Tapi areanya puitis, bukan lirik-lirik yang apa ya? Harus diakui lah. Pada zaman era pop Melayu kan tidak puitis lagi. Enggak. Tapi lebih ke to the point, lebih ke sehari-hari. Ya, Nah, kalau daily Ya, lyrics ya. ya, coba kasih contoh lirik.
Kla yang ternyata gerimis mengundang. Sama ini bulan merah jambu. Bulan Aduh, merah gila. jambu. Luruh Di kotamu. Jadi Bulan merah jambu luruh. nggak itu pernah aja ada udah. yang pernah Iya, membayangkan bisa iya, lirik iya, seperti iya. itu. Ya ini, banyak. Ini berdua itu loh. Itu lagu Satu kayu Satu berdua. kayu berdua menggambarkan orang yang mau masuk ke dalam biduk rumah tangga gitu kali ya. Jadi Iya. kita bareng-bareng nih gitu. Puitis banget. Dan kok kepikiran? fungsinya apa? Fungsinya coba bayangkan. Pada saat itu ketika kita lagi naksir gebetan atau apa, kita memberikan kode-kode itu melalui lagu-lagu itu. Oh iya benar. Karena Zaman lagunya- dulu kalau naksir kan kasih mixtape. Iya. Direkam-rekam terus itu pembajakan itu sebenarnya. Sudah jelas ditulis dilarang merekam atau mengkopi atau mengedarkan. Kau Kita- rekam, kita- kau edarkan, kita kau kasih lakukan semua gebetan itu. kau itu. Ya termasuk aku dapat dulu. Aku nggak ngerekam, aku dapat. Ya, jadi lirik-lirik itu dianggap mewakili pada zamannya. Nah, sekarang ketika kita di usia sekarang mendengarkan lagi musik-musik itu, kita kayak teringat lagi dengan masa-masa tanpa beban dan ringan kehidupan itu di zaman itu. Oh iya benar sih. Makanya kita connect lagi. Tunggu, berarti ini berlaku untuk zaman kita dong. Kalau di bawah kita generasi Z dan Ada Alpha, alasannya. Ada alasannya. Nggak akan nyangkut ke itu dong. Mereka akan dikenalkan oleh kakaknya atau ibunya atau bapaknya Ya. untuk kemudian mereka menyaring sendiri mana yang paling pas. Karena waktu saya nonton, let's say nonton Dewa deh, Oke. itu kan fansnya sudah turun Ya. usianya. Ya. Ya, tidak lagi di usia yang sama Enggak, dengan enggak, dewanya, udah, ya, sudah bisa udah. masuk ke yang ke bawah. Iya. Jadi mereka pasti dikenalkan. Berarti yang mengenalkan ke mereka paling tuanya buat mereka adalah milenial buncit. Karena kalau yang mengenalkan kepada mereka orang tuanya berarti kita nih generasi Ya. X-nya. Dan yang mengenalkan pada mereka adalah YouTube atau streaming platform. Jadi Oh, yang ya. tadinya misalkan contoh dia sukanya Firza, Indonesian Idol. Lalu karena Firza sekarang menjadi vokalis Dewa, maka dia jadi tahu Dewa. Oh karena Firza, Bang Bisa jadi, Firza. bisa Iya, jadi. iya, Karena iya. kan rentang usianya berbeda jauh. Ya, dia ngikut Firzanya ya masuk ke Ya, dalam. Oke, atau benar. misalkan penyanyi siapa, duet dengan band siapa. Oh iya iya. Elo sih udah milenial ya enggak ya. Firza lebih muda ya, benar. Iya ya? betul. Iya, iya. Nah, jadi hal-hal seperti itu dan kemudian juga misalkan Mas Ahmad Dhani punya anak Al Eldul juga ngaruh kan, bapaknya siapa, Betul. taunya dari Al, Betul. kemudian tahu siapa. Nah itu kan membuat itu tidak terputus gitu, connect-nya pas ke tahun Iya. itu gitu. Jadi sangat masuk akal apabila yang usia di bawah kita itu sudah mulai mengenal juga musik 90 dan mengaksesnya mudah karena ada YouTube. Ketika dia mau cari dia klik ada YouTube, ada Iya, Spotify. Iya. Dan itu menjadi market tersendiri. Jadi kalau Iya. mau jualan musik 90 bisa jadi yang datang bukan cuma yang kalangan yang 90 lahir 70-an. Bisa jadi yang lahir 2000-an juga bisa ikut nonton. Ikut nonton. Kan Gitu. tetap ada yang old soul juga ya di kelahiran 2000 itu ya. Betul. Kayak anak kita Kayak anak kita. tahu dia. Kayak Radia tahu loh dia. Ini juga di sini dituliskan ada lirik lagu nakal yang menyebabkan 90-an itu masih Gigi? disukai. Siapa Bukan, yang bukan. Misalnya lirik lagu nakal tuh liriknya tuh nyeleneh gitu. Gigi Pot- ada lagu judulnya Nakal nggak? Ada. Kayaknya ada. Nakal, nakal, nakal. Bukan. Badan ini bukan, itu panas ya. Panas. Ya itu judulnya nakal. Masa ya? Iya ya, coba pemirsi coba dicek ya. Nakal, Sampai aku nakal, Jangan nakal. sampai salah nih. Males ngeditnya. Lirik lagu nakal ini maksud saya seperti slang. Waktu itu dia rilis Dia Seksi. Dia seksi, yeah, yeah. Ketika pertama ku berjumpa, dia membuatku terpesona. Oh Nah, iya ini, benar. Bajunya. Aduh ampun Nah, ya itu. kan? Iya. Bukan itu. Oh iya Bukan benar. panas. Panas, Ah, panas, iya, nakal. panas, panas badan ini. Atulah. Tapi itu di luar konteks. Atulah. Konteksnya tuh nakal bukan itu. Ya ya ya. Nakal tuh misalkan kayak slang waktu itu dia mendobrak dengan lirik gini. Bajunya sedikit terbuka, hati deg-degan memandangnya, kacamata hitam dan rok mini, primadona, ini baru namanya sensasi, goyang pinggulnya kemana-mana. Zaman itu belum ada yang buat lirik seperti slang itu, to the point, seksi. Iya ya. To the point bahwa perempuan kalau berbajunya begitu mengundang Iya. laki-laki untuk melihat gitu Iya, ya. Gitu terus kan, kemudian ada potret. potret. Selama Bagaikan ini, langit. Oh, selama ini aku pun salah judul lagunya. Selalu ku bilang aku tak seperti kau Pikir. Pikir. Nah, lirik-lirik itu
seingat saya sebagai orang yang hidup di zaman itu, memang dobrakan pada zaman itu sampai kemudian menjadi satu arus tersendiri di mana Potret di lirik-lirik yang seperti itu market leadernya di situ. Ya, ya. Tapi menarik ya, kita nyanyinya juga enak. Yaitu ciri khasnya mereka masing-masing gitu. Saya sendiri membawakan waktu di kafe. Itu lagunya Potretnya itu. Iya. Oke. Lalu yang kelima, penggemar fanatik. Ini sebenarnya yang membuat itu hidup. Tahu nggak bahwa penggemar Nika Ardila itu masih membuat sosok image Nika Ardila itu masih hidup. Iya. Ada museumnya. Iya. Kemudian kemarin Nika Ardila dirilis lagunya secara AI. Oh ya? Iya. Berduet dengan Melly Goeslaw. Itu fansnya juga langsung menyerbu. Iya. Melly adalah sahabat ya, almarhumah ya. Jadi Iya. that's why dari situ dibikin Connect juga, ya. Connect. Dan itu adalah rekaman lama yang diolah lagi. Ya. Jadi intinya kayak apa ya, penggemar fanatik ini membuat bandnya hidup ya, kayak penggemar Dewa ada sebutannya Bala Dewa, Ya. Slankers ya. Mereka ini kayak jadi mesin penggerak yang membuat band-band itu, entah mereka berkarya atau masih berkarya lagi atau tidak, roster musiknya tuh masih berputar. Roster musiknya, roster tuh apa? Ayamnya. Ayam jantan. Roster musiknya masih berputar. Jangan diputerin ayamnya, nanti dia pusing. Roster Musiknya masih Ya. berputar. Aduh. Masih berputar dan si band ini juga jadi kayak punya apa ya? Punya semangat gitu loh untuk terus menjalankan. Contoh 5 Minutes. Masih ada. 5 Minutes saya ada. Ricky iya. FM, Ricky Walaupun FM. ganti vokalis beberapa kali ya, tapi masih ada. Oh, oke. Jadi fans fanatik ini yang membuat menjadi bensin buat band-band tahun 90-an itu untuk terus berkarya karena mereka selalu ada gitu. Jadi kadang-kadang harus diakui juga bahwa peran fans fanatik ini juga sangat penting gitu. Lah iyalah, kalau nggak ada market kan nggak kemana memasarkan produknya kan gitu. Ya itulah, jadi sangat menarik sekali melihat bahwa musik 90s ini bisa menjadi komoditas yang sedemikian hebat lagi sampai bentuknya macam-macam, konser, rilisan baru, podcast, remake, merchandise tahun 90-an. Jadi kalau Contractors ditanya, siapakah penyanyi atau band favorit kamu baik luar negeri maupun Indonesia di era 90-an? Isi dong di kolom komen. Common collab. Keseringan bolak-balik sih jadi akhirnya. Kolom komen, kita pengen tahu. Ya. Dan jangan lupa saksikan juga Suafi Nafti Talks setiap hari, setiap minggu di channel ini, di mana pembahasan-pembahasan mendalam oleh musisi favorit kalian, aktris, penulis buku, politikus, siapapun yang menarik hidupnya akan dibahas di situ. Kalau yang ini kita cuma ngobrol-ngobrol aja dan siapa tahu ada yang mau dengerin gitu aja. Alright guys, terima kasih. Sampai jumpa lagi di yang lain kontrak berikutnya. Sudah selesai kontrakannya. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa.